Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa kelas 2, bagaimanakah kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Lebih-lebih, pada minggu ini kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Untuk penilaian akhir semester minggu ini, kita berada di paket 1. Kenapa ada paket 1? Karena nanti di minggu berikutnya akan ada paket 2. Untuk penilaian akhir semester paket 1 ini, jumlah soalnya ada 40 soal pilihan ganda semua. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan penilaian akhir semester, maka alangkah lebih baiknya kalian belajar dulu, baik itu mulai pembelajaran 1 maupun sampai pembelajaran 6. Jika sudah, maka kalian bisa mengikuti penilaian akhir semester untuk paket 1 ini. Oke ya, sudah siap? Kita mulai penilaian akhir semester paket 1 dengan dimulai soal nomor 1. Perhatikan dengan baik. Nomor 1, Nabi Muhammad lahir di mana? Pilihannya A. Lahir di Mekah, B. Lahir di Madinah, C. Lahir di Mesir. Silahkan pilih salah satu yang kalian anggap jawaban paling tepat. Berikutnya soal nomor 2. Nabi Muhammad lahir pada tanggal titik-titik. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal berapa? Pilihannya A. Tanggal 13 Rabiul Awal, B. Tanggal 12 Rabiul Awal, C. Tanggal 11 Rabiul Awal. Sudah dijawab? Oke, kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Nama ibu Nabi Muhammad adalah titik-titik. Mudah ya ini ya. Jadi nama ibunya Nabi Muhammad itu siapa? Pilihannya A. Khadijah, B. Aminah, C. Fatimah. Sudah dijawab? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 4. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi saat berusia titik-titik. Jadi umur Nabi Muhammad itu berapa saat pertama kali diangkat menjadi nabi? Apakah A. umur 63 tahun, atau B. umur 40 tahun, atau C. umur 25 tahun? Silahkan dijawab. Sudah? Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 5. Ahmad menemukan uang di halaman sekolah, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada guru untuk diumumkan kepada teman-temannya. Ahmad itu menerapkan sikap jujur dalam titik-titik. Jadi dalam cerita itu Ahmad sudah termasuk orang yang jujur dalam hal apa? Apakah A. jujur dalam niat, atau B.
jujur dalam perkataan, atau C, jujur dalam perbuatan. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 6. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat sidik. Ya, salah satu sifat wajibnya Nabi adalah sidik. Lah, arti dari sidik itu adalah apa? Pilihannya A. Arti dari sidik itu adalah cerdas, atau B. Arti dari sidik itu adalah dapat dipercaya, atau C. Arti dari sidik itu adalah jujur. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 7. Sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? Kira-kira ya ada berapa? Pilihannya A. Ada 4, B. Ada 5, C. Ada 6. Mana ini yang termasuk sifat wajib bagi Rasul? Apakah 4, 5, atau 6? Selanjutnya, soal nomor 8. Arti dari An-Nas adalah titik-titik. Jadi, yang qul a'udzu birabbin nas itu loh. An-Nas, surat An-Nas itu artinya apa? Pilihannya, apakah A. An-Nas itu artinya manusia, atau B. An-Nas itu artinya adalah pertolongan, atau C. An-Nas itu artinya adalah pembuka. Yang mana coba? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 9. Lanjutan lafal di bawah ini adalah titik-titik. Jadi ini ada lafal dalam surat An-Nas, silahkan ini dilanjutkan. Lafalnya bagaimana? Lafalnya adalah Malikin Nas. Lanjutannya bagaimana? Pilihannya A. Min syarril waswasil khannas. Pilihan yang B. Ilahin nas. Pilihan yang C. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, kira-kira yang mana? Apakah A, B, atau C? Sudah ya? Sekarang kita lanjut soal berikutnya nomor 10. Surat An-Nas ayat ketiga berbunyi titik-titik. Coba dihafal kembali surat An-Nas. Yang ayat ketiga itu bunyinya bagaimana? Apakah A. bunyinya min syarril waswasil khannas, atau ayat ketiga bunyinya yang B ini ilahin nas, ataukah surat An-Nas ayat ketiga bunyinya yang C ini malikin nas? Kira-kira yang mana? Sudah ya? Oke, kalau sudah dijawab, soal berikutnya nomor 11. Manusia itu diperintah untuk berlindung kepada titik-titik. Jadi, manusia itu harus berlindung kepada siapa? Pilihannya A. Berlindung kepada Allah, B. Berlindung kepada malaikat, C. Berlindung kepada setan.
Silakan dijawab. Sudah dijawab? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 12. Tanda baca huruf hijaiyah yang mempunyai arti double atau ganda adalah titik-titik. Jadi yang berarti double atau ganda itu tanda baca apa? Pilihannya apakah A. Sukun. Sukun itu yang modelnya seperti ini. Atau B. Tanda baca dhammah. Dhammah itu yang modelnya seperti angka 9. Atau C. Tanda baca syiddah. Syiddah itu yang modelnya seperti ini. Kira-kira yang mempunyai makna double atau ganda itu yang A, B, atau C. Sudah? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 13. Huruf Al-Quran disebut juga huruf titik-titik. Jadi huruf yang ada di Al-Quran itu sebutannya huruf apa? Apakah A. huruf Romawi, atau B. huruf hijaiyah, atau C. kitman? Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 14. Harokat yang berbunyi A adalah titik-titik. Kira-kira harokat yang mana yang bunyinya A? Yang A adalah harokat fathah. B. harokat kasroh. C. harokat dhammah. Kira-kira yang berbunyi A itu apakah fathah, apakah kasroh, apakah dhammah? Silahkan dipilih. Sudah ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 15. Semua ciptaan Allah itu disebut titik-titik. Jadi semua yang diciptakan Allah, langit, bumi, dan seisinya ini disebut apa? Pilihannya A. disebut kholik, B. disebut makhluk, C. disebut manusia. Yo, yang mana? Oke ya, sudah ya. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 16. Mangga diciptakan oleh Allah untuk diambil titik-titik. Kalian sudah tahu mangga ya? Itu diambil apanya? Apakah A. diambil pohonnya, atau B. diambil buahnya, atau C. diambil daunnya? Mudah ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 17. Allah menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan binatang untuk manusia supaya titik-titik. Jadi binatang itu diciptakan untuk manusia, tumbuhan juga diciptakan untuk manusia. Lah, supaya itu diapakan oleh manusia? Pilihannya A. supaya manusia mempelajarinya, atau B. supaya manusia memanfaatkannya, atau C. supaya manusia melihatnya. Sudah dijawab? Kalau sudah, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 18. Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik.
Jadi Asmaul Husna itu artinya apa? Pilihannya, apakah A, sifat yang pasti dimiliki Allah, atau B, nama-nama Allah yang baik, atau C, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Jadi arti Asmaul Husna itu apa? Apakah yang A, B, atau C? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 19. Manusia adalah makhluk yang paling titik-titik. Jadi manusia itu makhluk yang bagaimana? A, apakah makhluk yang paling jahat? Atau B, makhluk yang paling taat? Atau C, makhluk yang paling sempurna? Silakan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 20. Salah satu contoh makhluk gaib adalah titik-titik. Jadi contoh makhluk gaib itu apa? Pilihannya A, gunung, B, jin, C, bunga. Yang termasuk makhluk gaib yang mana? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 21. Sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama disebut titik-titik. Jadi ada usaha beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, itu namanya apa? Apakah A, disebut kerjasama, atau B, disebut tolong-menolong, atau C, disebut tanggung jawab? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 22. Pekerjaan yang dilakukan dengan bekerja sama itu sangat titik-titik. Pilihannya A, sangat membosankan, B, sangat menyenangkan, C, sangat memberatkan. Silahkan dipilih. Soal berikutnya nomor 23. Di bawah ini yang termasuk contoh kerjasama di lingkungan keluarga adalah titik-titik. Jadi kerjasama di lingkungan keluarga itu contohnya yang mana? A, membersihkan rumah, B, membersihkan kelas, C, membersihkan selokan. Sudah dipilih? Oke, kita lanjut. Soal nomor 24. Kerjasama yang benar adalah kerjasama yang dilakukan dalam hal titik-titik. Pilihannya A, dalam hal kejahatan, B, dalam hal kejelekan, C, dalam hal kebaikan. Sudah dipilih? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nomor 25.
Kerjasama menyembunyikan barang milik teman adalah contoh kerjasama yang titik-titik. Apakah A. Kerjasama yang dilarang, atau B. Kerjasama yang dibolehkan, atau C. Kerjasama yang dianjurkan? Kira-kira yang mana? Apakah A, B, atau C? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 26. Sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain disebut titik-titik. Jadi saling membantu agar beban orang lain itu menjadi ringan. Namanya apa? A. Disebut kerjasama. B. Disebut tolong menolong. C. Disebut tanggung jawab. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 27. Pekerjaan yang berat jika dilakukan dengan saling tolong-menolong akan terasa titik-titik. Jadi pekerjaan berat itu jika kita lakukan dengan tolong-menolong akan terasa bagaimana? Apakah A. akan terasa semakin berat, atau B. akan terasa menjadi ringan, atau C. akan terasa biasa saja? Soal berikutnya nomor 28. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal titik-titik. Pilihannya apakah A. tidak boleh tolong-menolong dalam hal permusuhan, atau B. tidak boleh tolong-menolong dalam hal takwa, atau C. tidak boleh tolong-menolong dalam hal berbuat baik? Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 29. Di bawah ini contoh tolong-menolong dalam kejahatan adalah titik-titik. Jadi yang termasuk contoh tolong-menolong dalam kejahatan itu yang mana? A. Menolong teman yang lupa tidak membawa pensil. B. Membantu teman menyebar fitnah. C. Membantu teman membersihkan papan tulis. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Sekarang kita lanjut nomor 30. Perhatikan. Di bawah ini contoh tolong-menolong yang diperbolehkan adalah titik-titik. Kira-kira di antara 3 pilihan nanti tolong-menolong yang dibolehkan itu yang mana? Apakah A. Ahmad menolong teman yang kesulitan belajar, atau B. Badu menolong Budi mengerjakan ujian sekolah, atau C. Rina menolong Rani untuk membolos sekolah? Silakan dipilih salah satu. Sudah dipilih? Kita lanjut.
Soal berikutnya nomor 31. Lawan dari kata kotor adalah titik-titik. Jadi lawan atau kebalikan dari kata kotor itu apa? Pilihannya A. Lawan dari kotor itu adalah bersih, atau B. Lawan dari kotor itu adalah suci, atau C. Lawan dari kotor itu adalah najis. Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 32. Kita mandi paling sedikit berapa kali sehari? Ya, kira-kira mandi itu paling sedikit sehari berapa kali? Apakah A. 1 kali sehari, atau B. 2 kali sehari, atau C. 3 kali sehari? Yang mana kira-kira? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 33. Kita berolahraga paling sedikit dilakukan selama titik-titik sekali. Pilihannya A. Selama 3 minggu sekali. Pilihan yang B. Selama 2 minggu sekali. Pilihan yang C. Selama 1 minggu sekali. Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 34. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita disebut titik-titik. Pilihannya apakah A. disebut rumah, atau B. disebut lingkungan, atau C. disebut kebun? Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya nomor 35. Sebelum kita makan, terlebih dahulu kita harus mencuci titik-titik. Pilihannya apakah A. mencuci piring, atau B. mencuci muka, atau C. mencuci tangan? Kira-kira apa yang harus kita cuci sebelum kita makan? Apakah A, B, atau C? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 36. Ketika kita makan, dilarang titik-titik. Jadi saat kita makan itu kita dilarang melakukan apa? A. Kita dilarang untuk duduk. B. Kita dilarang untuk bersuara. C. Kita dilarang untuk berdoa. Silahkan dipilih salah satu. Sudah ya? Sudah dipilih? Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 37. Berwudu itu untuk menghilangkan titik-titik. Jadi kita wudu itu fungsinya untuk menghilangkan apa? Apakah A. untuk menghilangkan hadas besar,
atau B untuk menghilangkan najis, atau C untuk menghilangkan hadas kecil. Pilihannya A, B, atau C. Silahkan dipilih. Sudah dipilih ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 38. Rukun wudhu itu ada berapa? Mudah ya ini. Kalian ingat kembali rukun-rukun wudhu itu ada berapa? Pilihannya yang A, rukun wudhu itu ada 5. Pilihan yang B, rukun wudhu itu ada 6. Pilihan yang C, rukun wudhu itu ada 7. Silahkan dipilih 5, 6, atau 7 rukun wudhu itu. Oke, sudah ya? Kita lanjut. Berikutnya soal nomor 39. Di bawah ini yang termasuk rukun wudhu adalah titik-titik. Jadi kalau soal berikutnya, soal sebelumnya tadi jumlah rukun wudhu, sekarang yang termasuk rukun wudhu itu yang mana? Apakah A, berkumur? Berkumur itu apakah termasuk rukun wudhu? Atau B, membasuh kedua telinga? Membasuh kedua telinga itu apakah termasuk rukun wudhu? Atau yang C, membasuh kedua tangan? Apakah membasuh kedua tangan itu termasuk rukun wudhu? Silahkan dipilih salah satu yang kalian anggap jawaban yang paling benar. Sudah? Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 40. Kita dalam berwudu itu membasuh kedua tangan sampai mana? Ingat kembali, kalian wudu itu kalau membasuh kedua tangan sampai mana? Apakah A, sampai pergelangan tangan, atau B, sampai bahu, atau C, sampai siku? Silahkan dijawab. Sudah dijawab semua? Oke, kalau sudah, soalnya juga sudah selesai karena soalnya ada 40 soal. Semoga kalian dalam mengerjakan penilaian akhir semester paket 1 ini kalian mendapatkan nilai yang bagus. Jangan lupa untuk minggu depan itu akan ada penilaian akhir semester untuk paket yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.